Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kami sehat sedaya nggih. Alhamdulillahirabbil udah hari Sabtu, Ahad, Senin sudah kita jalani. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, rizkinya kita dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat salam tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah kita bersolawat pada Nabi Muhammad, orang manusia yang paling kita taati, patuhi, dan kita cintai, yang kita dirindukan, mudah-mudahan bertemu di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai salah satu syarat diterimanya ibadah itu minimal ada dua. Satu, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang akan saya bahas sedikit adalah ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya adalah bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Jadi naik pertamax ya pertamax, pertalit ya pertalit. Ora dicampur karo liyane. Iya, tamak campur-campur jadi. Nah, ikhlas itu artinya adalah asli, orisinil, murni, jernih, bersih, dan sebagainya. Nah, menurut istilah ikhlas artinya beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita belajar ya, bareng-bareng belajar. Bagaimana supaya amal kita ikhlas? Nomor 1, niat yang ikhlas, ikhlas an-niyah. Nang arep wis ikhlas. Arep mulai wis ikhlas. Jadi niat itu sangat penting. Niatnya apa kiye? Niatnya sholat jamaah, niatnya sholat tarawih, niatnya sholat isya, niatnya sholat rawatib dan lain sebagainya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang yang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi pada zaman Nabi itu ada yang hijrah itu niat karena Allah, ada yang itu ya. Ada yang hijrah itu karena ingin nanti dapat cewek yang cantik di sana. Ada yang ingin hijrah itu karena ingin mendapat harta. Ya, yang dia peroleh itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kita berniat itu lillahi ta'ala, karena Allah. Maka kita ini berusaha supaya niat kita itu lurus lempeng lillahi ta'ala. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuh dan rupamu, tapi Allah memandang hatimu. Hatine kepriwe. Hadis riwayat Muslim. Maka ini menjadi penting kita niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Niate apik siki gari carane sing apik. Itqon al-amal. Niat ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Niate sholat temenan lillahi ta'ala. Nah, nggak lagi sholat karo jorok-jorokan, jejek-jejekan, ciwit-ciwitan malah kayak ngono. Nah, ini misalnya berarti dilakukan caranya kurang benar. Maka
kita berusaha supaya dalam beribadah itu dengan sebaik-baiknya harus dilakukan mengikuti sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sembarangan, acak-acakan dan lain sebagainya. Maka diantara sholat itu yang kadang kita lupa itu adalah namanya tumak ninah. Tumak ninah yang menang sedela, direm set gitu. Ya, ruku misalnya Allahu Akbar mandegisit aja si ojo. Kecuali sing anu wis duwe buyutan misalnya orang bisa menang sih. Nah, Sami Allahu liman hamidah menang sedela. Sujud juga begitu, organ tubuh kita itu mandek set kayak direm mandek gisit. Nah, itu diantaranya dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, hasilnya itu yang baik, memanfaatkan hasil yang tepat, jaudah al-ada. Nah, misalnya orang belajar, misalnya orang menuntut ilmu, ya niatnya karena Allah, dia sudah memperoleh ilmu. Maka ketika pulang dia menularkan ilmunya, mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah dengan penuh keikhlasan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, orang yang ikhlas itu disebut dengan mukhlis, atau kalau banyak mukhlisin. Maka seorang mukhlis tidak akan pernah sombong kalau berhasil, tapi tidak putus asa ketika gagal. Tidak putus asa dia. Misalnya dia ujian, diniati karena Allah, caranya baik, kemudian belum lulus, dicoba lagi dan seterusnya. Demikian pula dalam ibadah. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama adalah niatnya, yang kedua adalah prosesnya, yang ketiga adalah hasilnya. Maka di sini kita berusaha untuk menghindarkan diri dari yang namanya riya atau pamer dalam urusan ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdhah yang lain. Sing ora bisa dipamerna kowe puasa. Mangkane ki mau pada puasa kabeh apa ora ya ora ana sing ngerti kejaba panjenengan karo Allah Subhanahu wa taala. Nek salat keton mari ngene bisa diabsen nang pak ngadiran kayak mau salat jamaah karo ora. Nek sing mengene umpamane sing teka sing ketemu kayak puasa kayak wetenge mandan kempes ya ora bisa. Nah, maka ini kita berusaha untuk beribadah lillahi ta'ala, krono Allah ta'ala. Insya Allah dengan ikhlas ini amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, nah ini, dan mengharap ridho Allah, maka dia dosanya akan diampuni yang telah lalu. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.